Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bakari, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, saya akan membacakan artikel yang berjudul Etika, Moral, dan Bertanggung Jawab Keilmuan. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Pengertian etika secara terminologis adalah muncul saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat yang spontan, kebutuhan akan refleks. Pengertian etika secara terminologis bisa dirasakan karena pendapat etis bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa akhirnya dibutuhkan etika, di mana tujuan utama pengertian etika terminologis dijelaskan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Pembagian etika. Etika dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu etika deskriptif, etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Etika normatif, etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Etika individual, etika yang objeknya manusia sebagai individualis berkaitan dengan makna dan tujuan di hidup manusia. Etika sosial, etika yang dibicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksi dengan manusia lain, baik dalam lingkungan terkecil, keluarga, hingga yang terbesar, bernegara. Pengertian moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mos atau jama mores yang berarti kebiasaan adat. Kata mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan atau suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik pun buruk. Menurut para ahli, 1. Menurut Sonny Keraf, pengertian moral adalah moral dapat digunakan untuk mengukur kadar baik dan buruknya sebuah tindakan manusia sebagai anggota masyarakat, member of society, atau sebagai manusia yang memiliki posisi tertentu atau pekerjaan tertentu. 2. Menurut Jainuddin Saifullah Nainggolan, pengertian moral adalah suatu tendensi rohani yang melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. 3. Menurut Chaplin, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial ataupun menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. 4. Menurut Wantah, pengertian moral adalah suatu berkaitan atau ada hubungan dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. Menurut Dewey, mengatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Tujuan fungsi moral. Tujuan dan fungsi moral secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk
memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan dan didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. 3. Untuk menjaga kebiasaan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. 4. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. 5. Moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. 6. Moral dapat didiri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan nafsu mengancam harkat dan martabat pribadi. 1. Arti tanggung jawab keilmuan. Berbicara mengenai tanggung jawab keilmuan adalah suatu yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, praktikan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Sifat keterbatasan tanggung jawab keilmuan. Salah satu ciri pokok dari tanggung jawab keilmuan itu adalah sifat keterbatasan. Tanggung jawab keilmuan memiliki sifat keterbatasan dalam arti bahwa tanggung jawab itu sendiri tidak diasalkan atau diadakan sendiri oleh ilmu dan ilmuwan sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian kodrat. Sebagaimana manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, tetapi menerimanya sebagai pemberian kodrat, maka demikian pula halnya tidak dapat menciptakan tanggung jawab. Manusia hanya menerima dirinya dan tanggung jawabnya serta menjalaninya sebagai sebuah panggilan kodrat dan tunduk padanya. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. 1. Tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab sosial karena melalui suasana sosial itu ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. 2. Tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandaikan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuan di dalam kehidupan sosial yang luas dan mendalam. 3. Sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. 4. Tanggung jawab profesional. Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan bahwa seseorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya, jadi bukan sekedar hobi. Terima kasih. Itulah hasil pembacaan artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.